Meramal masa depan. Menghindari nasib buruk. Diskon 10% setiap hari Senin. Jika tidak berhasil tidak ada biaya. Kalau begitu ramalkan nasibku. Nenek semoga panjang umur 100 tahun. Semuanya berjalan lancar tidak perlu membayar. Orang-orang tamu tahu bagaimana mereka bisa hidup seumur hidup dengan segala sesuatu berjalan lancar. Bagaimana kalau kamu meramalkan nasib cucuku untuk pernikahan? Kau dan cucumu. Sama-sama orang yang diberkati. Tidak perlu membayar juga. Ini yang kamu sebut lancar. Jika aku bilang lancar, ya lancar. Kembali ke sini. Kemari jangan lari. Nenek pegang ini erat-erat. Bawa uang sebanyak itu keluar. Kau harus sangat berhati-hati. Tak usah terima kasih. Aku hanya melihat ketidakadilan dan membantu dengan tinjuku. Apa yang kamu lakukan adalah penipuan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil semua uang ini? Uang dari penipuan juga harus punya prinsip dan batas. Fan Zomon Ketua Grup Fan. Gadis kecil. Apakah kamu ingin punya rumah? Ayah baptis. Silakan minum teh. Mu Xiaoyan. Mulai sekarang kamu adalah nona muda kedua dari keluarga Fan, Fan Xiaoyan. Ya, meskipun itu terungkap, aku tetaplah putri Fan Zhongwen, putri dari selingkuhannya. Meskipun dikatakan, reputasi kita tidak terlalu baik, tapi setidaknya kamu adalah seorang putri dari keluarga Fan. Jadi, ini tidak bisa benar-benar dianggap penipuan total. Ayah, aku mengerti. Kalau begitu kamu tahu kenapa aku mengakui kamu sebagai putriku. Ayah, aku tahu. Keluarga Leng dari Longchen, sangat kaya raya. Leng Feng putra sulung keluarga Leng, masih belum menikah. Jadi, pernikahan ini sangat beruntung, jatuh pada keluarga Fan kita. Sayang sekali tentang putriku itu, dia punya kekasih. Seperti yang kamu tahu, perkawinan aliansi keluarga-keluarga kuat ini sama dengan kolaborasi bisnis. Halo Nyonya Tua. Halo, Jadi apa? Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ayah, mohon tenang saja. Aku berjanji jadi putri yang baik. Demi kemakmuran bisnis keluarga Fan, aku akan memberikan segalanya. Halo nenek. halo. Nenek Leng Feng. Nenek ini, kenapa dia terlihat sangat familiar? Mungkin aku salah ingat. Akhirnya itu tidak mengecewakan. Pilihanku yang cermat. Nyonya Tua. Lihat aku sudah membawa putriku yang paling berharga kepadamu secara pribadi untuk pernikahan percobaan demi keberuntungan. 2 proyek yang sebelumnya dijanjikan kepada keluarga Fan. Bisakah kita sekarang memajukannya? Fan Zhongwen, aku pikir kau mungkin sedikit terlalu bersemangat. Ayah, apakah ayah menjualku? Xiaoyan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Awalnya, aku berpikir, ayah menikahkanku untuk membuatku bahagia. Aku tidak menyangka ayah hanya ingin mendapatkan uang dari keluarga Leng. Kalau ini bukan menjualku, lalu apa ini? Menikahkan seorang putri, sudah sepantasnya meminta mahar. Benarkan Nyonya Tua? Masuk akal dan adil. Memberikan mahar itu pantas. Mahar itu pantas. Kalau begitu memberikan mahar juga memang seharusnya bukan? Xiaoyan, kamu. Ada apa denganku? Bukankah ini demi wajah keluarga Fan kita? Lalu berapa banyak mahar yang kamu inginkan agar pantas? Baiklah, aku akan mengatakannya sekarang. Tolong jangan marah, jangan sampai tersedak ludahmu. Bicaralah. Villa keluarga Fan itu cukup bagus. Aku akan mengambil yang itu. Kau berharap itu villa saya. Kau pembohon. Lihat, lihat, lihat. Sudah ku bilang jangan marah. Tapi kau bersikeras tidak mendengarkan. Ayah, 1 villa. 2 proyek. Ditambah pengembangan di masa depan. Ayah tidak akan rugi. Tepat sekali. Keluarga Leng dan keluarga Fan adalah besan. Saya tidak seharusnya tawar-menawar soal hal-hal ini. Villa itu adalah maharmu. Lihatlah dirimu. Apakah ayah harus mengertakkan gigi seperti itu? Jangan sampai gerahammu hancur. Kau. Nyonya besar gigi saya kopot. Saya akan mengambil gigi saya. Cepat pergi. Cepat pergi. Dasar pembawa sial ini. Benar-benar pantas dihajar. Kau bukan putri keluarga Fan.
Nenek. Nenek sudah tahu. Penampilanmu terlalu jelas. Nenek. Aku tahu aku salah. Aku tahu salah telah menipumu. Bagaimanapun aku juga seorang wanita. Untuk menangkal nasib buruk jadi pasti berhasil. Kalau begitu kau tahu. Orang yang kau ingin ramal keberuntungannya, orang seperti apa dia? Orang yang kunikahi demi keberuntungan. Ternyata adalah pria super tampan. Dia benar-benar tidak bangun. Menunggumu. Cinta. Aku. Kau sangat tampan. Bagaimana bisa ada orang yang tega menabrakmu dengan mobil? Bagaimana kalau begini? Aku akan meramal nasibmu. Aku sudah mengetahuinya. Orang yang menabrakmu adalah seorang wanita. Kau mengkhianati perasaannya. Atau itu seorang pria. Dia cemburu pada ketampananmu. Pokoknya, kalau bukan pria, maka itu wanita. Baiklah. Berikan uangnya padaku. Kau tidak bisa hanya karena kau berbaring di sana tidak bisa bergerak. Mangkir dari utangmu. Jam tangan ini bagus. Kau selalu berbaring. Memakai jam tangan cukup merepotkan. Jam tangan ini. Aku akan menyimpannya untukmu. Dan kemudian nilai jam tangan ini dianggap sebagai pembayaran untuk ramalanku. Dan juga sebagai hadiah pertemuan pertama kita. Hadiah selamat datang darimu untukku. Anggap saja sudah disepakati. Saat kau bangun, kau tidak bisa menarik perkataanmu. Bagus. Tidurlah. Selamat malam. Lang Feng pemimpin grup Leng. Mencuri jam tanganku. Membawa keberuntungan. Tahayul. Ide siapa pernikahan yang menguntungkan ini? Ketua Leng. Itu nyonya besar. Siapa identitas pihak lain? Keluarga Fan dari Longcheng. Putri Fan Zhongwen. Putri keluarga Fan juga akan mencuri barang. Karena dia berada di keluarga Fan, tidak dihormati. Itulah mengapa dia dikirim padamu untuk pernikahan menguntungkan. Kenapa? Karena dia adalah Putri Fan Zhongwen. Putri simpanan. Katakan semuanya sekaligus. Di permukaan, dia adalah Putri Baptis Fan Zhongwen. Pada kenyataannya, dia adalah anak Fan Zhongwen dari perselingkuhan setelah menikah. Oleh karena itu, istrimu adalah anak dari Fan Zhongwen dan simpanannya. Anak haram. Ketua Leng, istrimu bernama Fan Xiaoyan. Lanjutkan. Fan Xiaoyan. 22 tahun. Adapun tingginya 16 meter. Ketua Leng, orang yang menyebabkan kecelakaan mobilmu sudah ditemukan. Tapi orang yang menyelamatkanmu berjalan dalam tidur. Mencuri jam tanganku. Tuan Muda Lang. Lang Feng. Sayang sekali kau masih orang terkaya di Longcheng. Kau sama sekali tidak punya kredibilitas. Aku dengan baik hati mengambil jam tangan ini sebagai hadiah selamat datang darimu untukku. Tapi kau... Hadiah yang sudah diberikan, kau mengambilnya kembali. Itu tidak benar. Dia sudah pingsan. Bagaimana dia mencuri jam tanganku? Mungkinkah aku berjalan dalam tidur lagi? Lupakan saja, karena memang begitu. Maka aku akan menganggap enteng situasi ini. Tidurlah. Apa yang kau lakukan sepagi ini? Tempat tidur di rumah keluarga kaya. Benar-benar nyaman.
Tadi itu kau yang melemparku, keluarkan. Benda-benda najis harus dibuang. Aku jelas-jelas sudah mandi kemarin. Dan kau sudah terbaring di sini sebulan tanpa bergerak. Kutu-kutu di tubuhmu cukup untuk buat satu hidangan penuh, bukan? Segera, sekarang, menghilang dari pandanganku. Tidak mungkin, nenek memberitahuku. Aku datang untuk membawamu keberuntungan. Aku harus tetap di kamar tidur ini. Aku di sini bawa hoki buatmu. Bukankah seharusnya aku yang berhak memutuskan? Kau adalah seseorang dalam koma yang dalam. Orang vegetatif. Apa katamu? Leng Feng sudah bangun. The film was translated and narrated by M Media. Leng Jianing anak di luar nikah Li. Bagus sekali kakak. Kau akhirnya sadar. Aku sudah bangun. Beberapa hal perlu diselesaikan. Hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Lihat semuanya. Aku di sini untuk membawa keberuntungan. Hanya dalam satu malam, aku membangunkan orang vegetatif itu. Haruskah aku diberi hadiah sesuatu? Bagaimanapun juga, seorang gadis dari keluarga miskin Hei, Ibu Tiri Lang Feng. memang pintar ambil kesempatan, meminta keuntungan. Kau bilang aku miskin. Keluarga Fan mereka. Keluarga Fan kami cukup kaya. Bagi orang terkaya Longcheng, keluarga Lang, keluarga Fanmu paling-paling dihitung sebagai pengemis jalanan. Apa? Perbedaan sebesar itu. Kalau begitu, bisakah aku mendapatkan sedikit lebih banyak keuntungan? Apakah itu maksudku? Cucu menantu benar sekali. Cucu sulungku mengalami kecelakaan mobil dan koma selama sebulan. Semua berkat keberuntungan cucu menantu, sehingga dia terbangun. Tidak ada yang bisa mengambil jasamu. Nenek bijaksana. Tidak tahu malu. Nenek, gimana caramu beri aku hadiah? Aku siapkan nikahan kalian. Leng Feng akan secara resmi mewarisi aset keluarga Leng. Tidak. Maksudku adalah pernikahan dan warisan. Dua-duanya kejadian penting dalam hidup, tidak bisa terburu-buru. Apakah kau mengatakan pernikahan mereka tidak bisa terburu-buru? Atau warisannya tidak bisa terburu-buru? Warisan itu, bagaimanapun ini tidak seperti pernikahan. Cukup daftar dan selesai. Aset keluarga Leng akan semuanya menjadi milik anak-anak keluarga Leng di masa depan. Hanya formalitas, tidak serumit itu. Apa yang kau tahu? Keluarga besar dengan bisnis besar, bisakah dibandingkan dengan keluarga kecil pada tingkat yang sama? Jangan terus mengatakan keluarga kecil. Seseorang meninggal, total orang itu, dan kotaknya 3 kilogram. Itu tidak benar. Kau sendiri hanya berat 1 kilo. Kau kurus seperti monyet. Kau gadis. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Nona He, jaga nada bicaramu. Biar aku lakukan sendiri. Jika kau tidak membuat masalah, bagaimana mungkin aku tidak berbicara dengan benar? Tidak ada pilihan. Adapun aku jelas tentang kebaikan dan dendam. Siapapun yang memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Jika kau berpikir, semua orang di dunia memperlakukanmu dengan buruk saat kau tidak bisa tidur di malam hari, pikirkan alasanmu sendiri. Kau bajingan, takut lidah tergigit saat mengutuk aku. Maafkan aku. Mungkin ini kutukanku lagi yang menyebabkan masalah ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak sebentar lagi. Tolong kakak ipar, tolong berbaik hati dengan kata-katamu. Kami akan segera pergi. Ayo pergi. Aku sangat kesakitan. Apakah aku sedikit keterlaluan? Tidak sama sekali. Baiklah, mari kita diskusikan sekarang. Pernikahanmu. Nenek, pernikahanku. Aku yang akan memutuskan. Karena kau sudah menikah, uangnya akan diatur olehku. Selama kamu bisa membuat nenek bahagia, aku tak akan curangi kau. Membuat orang tua senang itu menantang. Jangan sok karena nenek suka kau. Kamu bisa mengancamku. Kau benar, aku memang berani, karena fakta ini, nenek menyukaiku. Kalau tidak, kenapa kau tidak mencarikan dia? Cucu menantu yang berbeda untuk dicoba. Kamu mau uang. Aku hanya peduli dengan uangmu. Selama kamu memenuhi persyaratanku, selain bulanan, gaji tetap, akan ada juga bonus kehadiran penuh, dan bonus akhir tahun. Apakah ada angpau untuk hari libur? Ya bisa saja. Berapa gaji bulanannya? Berapa banyak yang kamu inginkan? Makanan, minuman, dan akomodasi disediakan. Biaya diganti. Setiap bulan, 10.000. Kau orang terkaya di Longcheng. Kau pikir uang sedikit ini terlalu banyak? Setidaknya aku adalah Nyonya Leng. Kurang dari itu, akan memalukan. 10.000 saja. Beginilah seharusnya orang kelas atas bertindak. Dulu aku pernah jadi tukang ramal di jalan. Paling banyak sebulan
Hanya lebih dari 3.000. Sekarang tanpa melakukan apa-apa, aku dapat 10.000 secara cuma-cuma. Tuan Leng, Dewan Direksi tahu kau sudah sadar. Mereka ingin kau pulang dan mengambil alih. Kalau kau tidak mengantarku pulang, kau harus mengganti ongkos The taksiku. film was translated and narrated by M Media. Menghilanglah. Terima kasih Dewa Kekayaan. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Awas bensin mobilmu habis nanti. Tuan Leng, mobilnya kehabisan bensin. Ayah, putrimu datang menemuimu. Hentikan sandiwaramu. Baiklah. Kau memanggilku kemari, ada yang kau butuhkan. Beraninya kau menanyakan itu padaku. Mana janji-janji yang kau buat sebelum kau masuk ke keluarga Lem? Aku janji jadi anak baik, demi kejayaan bisnis, keluarga fan kita. Untuk berjuang habis-habis AN. Apa gunanya janji? Lagi pula, kau juga tidak menepati janjimu kan? Apa yang saya lakukan? Di depan nenek Leng Feng. Kau bilang akan memberiku villa. Kau bermimpi. Namun, selama kau memfasilitasi kedua proyek ini, milik keluarga Fine dan keluarga Lem, maka villa itu akan menjadi milikmu. Lihat. Langkah pertama, kau menikahkanku ke keluarga Leng. Langkah kedua, kau harus memberiku mahar. Langkah ketiga, adalah menyelesaikan kesepakatan bisnis. Apakah ini arahnya? Yang harus kita ambil. Jadi sekarang baru langkah kedua. Kenapa kau terburu-buru? Itu tidak benar. Tanpa saya memberimu dokumen identitas, kau sama sekali tidak akan bisa menikah ke keluarga Lem. Kau memberiku dokumen identitas, bukankah kau harus memberiku mahar dulu? Kau bocah memutar balikan kata-kata. Pikirkan baik-baik sebelum kau bertindak. Aku selalu mengatakan apa adanya. Nanti kalau nenek bertanya padaku, aku pasti tidak akan berbohong saat itu. Jangan sampai keluarga fanmu menderita akibatnya. Jadi apa sebenarnya yang kau inginkan? Untuk segera memfasilitasi kedua proyek itu. Meskipun kau tidak memberikan villa itu, komisi itu sama sekali tidak boleh kurang. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Ya Tuhan, ketika keluarga Fan bertindak begitu murah hati, jadi aku meminta Leng Feng terlalu sedikit. Kau sudah menerima komisi. Sudah waktunya untuk mulai bekerja bukan? Jangan terburu-buru. Saat ini, hubunganku dengan Leng Feng tidak begitu akrab. Begitu dia benar-benar jatuh cinta padaku, kau akan dapat semua yang kau mau. Dengan pikiran seperti itu, dan masih menjalankan perusahaan, jika Leng Feng benar-benar bisa jatuh cinta padaku, maka semua milik keluarga Leng akan menjadi milikku. Barang-barangku, kenapa harus kuberikan padamu? Jangan berpikir, saya tidak tahu apa yang kau pikirkan. Meskipun kau adalah putri nominal saya, tapi identitas aslimu terlalu rendah. Keluarga Leng sama sekali tidak akan mengakuinya. Lalu, Kalau begitu, jika kau berani mengkhianati kami, kita berdua akan hancur bersama. baiklah kau menang. Kalau ada apa-apa telepon saja. Jangan membuatnya terlihat seperti penculikan. Apa kau bicara padaku tentang hati nurani? Kau bercanda. Hati nuraniku, sudah lama kau makan. Aku bahkan tidak membuka lapak di jalan. Kenapa aku harus membayar sewa padamu? Kalau kau meneleponku lagi, aku akan mulai membongkar rahasia. Baiklah, saya tidak mau uangnya lagi. Cepat tutup mulut pembawa sialmu. Selagi status Nyonya Leng masih berlaku, aku harus memanfaatkan waktuku dengan baik. Kalau tidak, cepat atau lambat aku harus kembali membuka lapak di jalan. Ini, dan yang ini. Tolong bungkuskan semua ini untukku, Nyonya. Gelang-gelang ini tidak sesuai ukuran Anda. Tidak apa aku akan mengambilnya. Dimengerti, Nyonya? Mengumpulkan gelang emas. Apa kamu tidak punya selera? Atau kamu terlalu santai? Leng Feng. Pembayaran. Bayar sendiri. Emas mempertahankan nilainya jika di masa depan keluarga Leng kita bangkrut. Sebagai Nyonya Leng, aku bisa sedikit menggunakan uang ini untuk menopang kita sebentar. Ini adalah orang terkaya di Longcheng. Leng Feng, dia tidak kekurangan uang. Tolong bungkuskan semuanya untukku. Baiklah, Keluarga Leng tidak akan bangkrut. nenek sudah bilang. Kau harus tanpa syarat menyetujui semua permintaanku. Tanpa syarat. Benar sekali, kalau aku tidak senang, nenek tidak akan senang. Kalau nenek tidak senang, kesehatannya tidak akan baik. Jadi itu sebabnya. Tahan sebentar saja. Kamu tidak bisa pergi.
Aku rasa aku lupa mengambil sesuatu. Tunggu aku di sini sebentar ya. The film was translated and narrated by Ayo M kita Media. kembalikan. Suamiku tidak mengizinkanku membelinya. Kembalikan uangnya di sini. Dimengerti nyonya? Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku tidak akan menjelaskan. Kamu tidak percaya padaku. Tentu saja aku tidak percaya padamu lagi. Nenek percaya padaku. Kalau begitu aku akan mengirimkannya ke nenek. Lihat apakah dia masih mempercayaimu. Apa kamu tidak takut? Nenek. Feng Feng menggangguku. Aku datang ke toko perhiasan untuk membeli emas. Dia tidak mengizinkanku membelinya. Aku takut dia tidak senang. Jadi aku mengembalikannya. Sekarang, dia ingin memukulku. Dan dia mengancamku. Cucu menantu jangan menangis. Beritahu nenek, apakah anak laki-laki itu ada di sana? Dia tepat di sampingku. Dia ingin memukulku. Nenek, aku tidak. Dasar bocah nakal, kau mau bikin nenek mati marah. Xiao Yan adalah istrimu, dan terlebih lagi penyelamat hidupmu. Jangankan membeli emas, bahkan jika dia menginginkan nyawamu, kau harus memberikannya padanya. Baik nenek, aku akan memberikan hidupku padanya. Nenek, Feng Feng sepertinya tahu dia melakukan kesalahan. Tolong tenang saja. Baguslah dia tahu dia salah. Telepon nenek jika terjadi sesuatu. Baiklah kalian berdua pergilah bermain. Baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Kita mau kemana? Lelang barang antik. Kalau begitu aku harus memilih. Gaun mahal. Bagaimana? Sebagai Nyonya Leng, apakah ini cukup untuk memberimu kehormatan? Hanya penampilan luar. Gadis-gadis masih perlu dididik luar dan dalam. Kenapa aku harus diurus total? Aku bukan dari sekte makam kuno. Aku tidak perlu berlatih sutra hati gadis. Sutra hati gadis apa? Omong kosong. Berbicara pada tembok. Kamu belum melepas labelnya. Aku tahu, Kau tahu tapi belum lepas juga. tidak bisa dilepas. Kamu, selipkan saja. Keluarga Leng tidak peduli tentang menjaga muka. Kamu masih peduli tentang itu. Tentu saja, tak lepas gaji potong. Tidak mungkin. Gaun ini sangat mahal. Jika labelnya dilepas, aku tidak bisa mengembalikannya. Ini uangku yang dihabiskan. Kalau dikembalikan jadinya apa? Uangku lagi. Siapa orang ini? Bahkan gaun formal, orang-orang yang tidak mampu. Apa bedanya mereka dengan pengemis bau? Bahkan pengemis berani datang ke pelalangan. Sungguh tidak tahu malu. Mereka memanggilmu pengemis. Cepat ungkapkan identitasmu. Tidak ada gunanya. Ayo. Semuanya lihat. Yang ini adalah orang terkaya di Longcheng. Leng Feng. Dan aku. Aku adalah Nyonya Leng. Dia adalah orang terkaya di Longcheng. Hak apa yang kamu miliki untuk tidak mengizinkan kami masuk? Biarkan saya memberitahumu alasannya. Karena lelang hari ini diselenggarakan oleh yang asli, orang terkaya di Longcheng. Kamu yang menyelenggarakannya. Ya, Apa maksudmu kan? Saya sudah bilang, diselenggarakan oleh orang terkaya yang asli, dari Longcheng. Dia adalah orang terkaya di Longcheng, ketua grup Leng. Apa kau pikir, ini adalah drama pendek? Siapapun yang sedikit tampan adalah seorang ketua. Zaman sekarang, tanpa beberapa tahun tanpa kemurahan hati, dan tanpa rambut rontok setengah pon, bagaimana kau bisa menjadi orang terkaya? Siapa yang memberitahumu bahwa orang terkaya haruslah seorang pria tua botak? Seperti apa rupa orang-orang terkaya di tempat lain? Aku tidak tahu. Tapi orang terkaya di Longcheng tidak jauh, tapi tepat di depan matamu. Percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Citra orang terkaya Longcheng, seperti yang semua orang tahu. Reputasi macam apa? Kemarilah, saya akan memberitahu. Bukan apa-apa bicaralah. Dia hanya Kamu. Seorang bajingan dan berandal. orang terkaya di Longcheng. Hanyalah seorang yang serakah dan memanjakan diri. Pria tua botak bajingan. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengoceh. Aku akan memukulmu. Sampai jadi idiot yang ngiler. biarkan aku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan
Pukul si idiot itu, rasakan itu. Kamu juga idiot. Kenapa? Tatapan macam apa itu? Aku ingin bercerai darimu. Kamu tidak peduli pada nenek. Begitu aku mengungkapkan identitasku, aku tidak akan khawatir tidak menemukan The pacar. film was Nenek juga translated tidak perlu and khawatir tentang narrated tidak by menemukan M cucu Media. menantu. Kalau begitu nenek tidak akan menemukan cucu menantu sepertiku. Justru karena cucu menantu sepertimu, keluarga Leng semakin tidak bisa memilikimu. Mungkinkah dia tahu identitasku? Kamu tahu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sudah ternoda. Korban teman sekelas Lang Feng. Apa kesalahanmu? Kesalahanku adalah menikahimu. Katakan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun aku tidak akan bercerai. Ceraikan aku. Aku tidak akan bercerai. Cepatlah. Aku tidak akan pergi. Nenek tolong. Ada orang mau tinggal istri anak. Tidak masuk akal. Bagaimanapun aku tidak akan bercerai. Kamu mau lari kemana? Aku bisa menemukanmu. Perceraiannya sudah final. Cepat selidiki identitas Fan Xiaoyan. Tuan Muda Song sudah membantu menyelidiki. Informasinya masih sama. Nyonya berada di keluarga Fire, tidak dihormati. Penuh omong kosong. Tidak ada sedikit pun. Sikap wanita kaya. Tidak heran dia tidak dihormati. Nyonya besar menghormatinya. Kalau begitu selidiki hubungan pribadi mereka. Tuan Muda Song juga sekalian membantu mencari tahu. Katanya tidak ada hubungan. Kamu adalah asisten pribadiku. Tuan Muda Song berinisiatif. Ketua Leng, Nyonya, perceraian denganmu tidak berhasil. Sesuatu terjadi. Labelnya masih utuh. Mengapa tidak bisa dikembalikan? Saya minta maaf. Meskipun labelnya ada, tapi gaun ini rusak oleh Anda. Tentu saja tidak bisa dikembalikan. Itu rusak karena masalah kualitas. Apa hubungannya itu denganku? Lagi pula, itu sudah sangat memengaruhi citraku. Saya ingin bertanya, berapa nilai status Anda? Citra istri orang terkaya di Longcheng. Menurutmu berapa nilainya? Anda adalah istri orang terkaya Longcheng. Itu benar. Saya masih istri orang terkaya di dunia. Jika Anda tidak mampu membeli gaun, maka jangan bersikap sombong. Jika kamu adalah istri orang terkaya, kamu seharusnya bisa membeli gaun. Leng Feng, kita belum bercerai. Aku masih Nyonya Leng. Identitas Nyonya Leng ini tidak berfungsi dengan baik. Jangan berkeliling memberitahu orang-orang. Baiklah. Tapi, Aku tahu kau tidak menyukai cucuku. Tapi di luar sana banyak wanita dengan motif tersembunyi yang menginginkan aset keluarga Leng kita. Nenek memohon padamu, pertahankan Lang Fen. Itu artinya bantu nenek jaga keluarga Leng. tapi nenek, aku tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Kau perlu membiarkan banyak orang tahu kau istri orang terkaya di Longcheng. Bukan berarti itu tidak berhasil karena kamu. Jangan ungkapkan identitasmu. Aku sangat malu. Bagaimana aku masih bisa punya muka untuk mengungkapkan identitasku? Jika kamu tidak mengungkapkan identitas Emo, aku tidak bisa menjaga penampilan. Aku tidak bisa berpura-pura. Maka kamu akan dipermalukan. Setelah kamu dipermalukan, bukankah kamu selamanya tidak akan bisa mengangkat kepalamu? Inilah mengapa aku ingin menceraikanmu. Jangan bicara tentang perceraian lagi. Mari kita bicarakan apa yang terjadi sekarang. Kalian berdua sudah selesai berbisik-bisik. Bisakah Anda membayar ganti rugi atau tidak? Orang terkaya di Longcheng, tentu saja dia mampu membayar ganti rugi. Dia adalah Leng Feng, orang terkaya di Longcheng, bukan? Ya Tuhan, dia sangat tampan. Ada kabar bahwa Lang Feng itu tamak. Iblis mesum. Telah hancur total. Mereka yang ingin menikah dengannya pasti akan banyak. Aku juga ingin menikah dengannya. Lang Feng benar-benar tidak membual. Identitasnya baru saja terungkap. Dan para wanita di sekitarnya semuanya mengincarnya dengan serakah. Sudah jelas. Dia adalah wanita yang nenek sebutkan. Dengan motif tersembunyi. Feng, bisakah kau memaafkanku? Aku bukan orang yang mudah dibujuk. Aku minta maaf. Ya ampun, mantan pacarnya itu benar-benar teratai putih. Lalu Lang Feng. Pasti enak. Dia tidak mau bercerai. Itu karena dia peduli. Tapi sekarang, mengapa dia tidak peduli? Feng, aku tahu aku salah. Aku juga tahu. Kau masih mencintaiku. Fan Xiaoyan, kau sengaja melakukannya kan? Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Ini gunakan ini untuk mengelapnya. Itu menjijikkan, dan kau bilang itu tidak sengaja.
The Feng, film was lihat dia. translated and narrated by Dia M benar-benar Media. tidak peduli padaku. Apa kamu mau aku ikut campur dan membantumu? Xiaowan, aku tahu aku telah menyakitimu, tapi aku juga. Perasaan itu dalam. Sulit untuk mengendalikan diri. Tidak apa-apa. Siapa yang tidak punya cinta pertama? Tapi setelah kamu birahi, kamu tetap harus mengembalikannya kepadaku. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Aku pria beristri. Jangan mencariku lagi. Aku yang dinikahinya. Feng, apa yang harus kulakukan? Cukup, ayo pergi. Feng, Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku seperti itu lagi. di dunia ini, hanya aku yang pantas untuk Feng. Aku mengantuk, ayo pulang dan tidur. Mungkinkah aku membuatnya jijik? Dia jijik dengan cinta pertamanya. Kakak Changsuan, tidakkah menurutmu dia sedikit terlalu dramatis dalam kesedihannya? Dia jelas tidak terlihat seperti seorang ketua lagi. Dia tidak seperti Leng Fen yang ku kenal. Dia lebih manis dari Leng Feng yang aku kenal. Tapi aku bisa memahaminya. Apa maksudmu? Karena cinta pertamanya, baru saja mengambil keperjakaannya, lalu meninggalkannya. Jadi, Mengerti. Jadi dia sangat malu. lihat kau hanya keras kepala. Sebenarnya kau masih peduli. Apa kata orang lain? Ayolah. Ya, aku hanya orang luar. Apakah ini pertama kalimu? Aku bahkan tidak peduli. Baiklah, itu semua sudah berlalu. Tanpa wanita, kau masih punya aku. Itu benar. Wanita itu seperti pakaian. Saudara itu seperti anggota tubuh. Kau bisa terima ditinggal telanjang bulat, atau menjadi cacat seumur hidup. Pertanyaan itu terlalu sulit. Dia tidak akan memilih. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua memilih untuk tidak memakai pakaian. Aku mabuk. Istrimu. Apakah dia salah paham? Ini semua salahmu. Istrimu salah paham bahwa kau dan aku itu kau tahu. Dia bodoh. Bodoh bagaimanapun dia tetap istrimu. Ini, Tidak, aku tidak mau. kalau begitu aku benar-benar mengambilnya. Bagaimanapun juga, dia masih istriku. Aku tidak mau memakai topi hijau di kepalaku. Ini tentang memakai topi hijau lagi? Apa yang terjadi hari ini tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Maksudmu kau pura-pura mabuk? Mengapa kau pura-pura mabuk? Apakah kau mencoba untuk di depanmu Xiaoyan mengaku? Bukan urusanmu. Kau memanggilku ke sini hanya untuk ini menyangkutku sekarang. Lagi pula, urusanmu adalah urusanku. Terserah kamu. Leng Fen. Aku harap kali ini kau, dengan Meng Chusin juga bisa, tetap rasional. Kekenan. Bantu aku mencari tahu, mengapa Meng Chusin tiba-tiba kembali ke negara ini. Tidak masalah Tuan Muda Song. Jangan repot-repot. Tenang. Apakah kau bahkan tahu jam berapa sekarang? Jika kau merusak kesehatanmu, bagaimana aku akan menggendong cicitku? Nenek, orang tua begadang. Itu membahayakan kesehatan mereka. Aku sudah tua, aku bisa mengatasinya. Ada apa dengan cucu menantuku? Mungkin bermain game. Tidak ada apa-apa, hanya minum terlalu banyak. Tak ada apa-apa, kau dia mabuk berat. Bukan begitu. Kau membuatnya tidak bahagia. Nenek, jangan salahkan Lang Feng. Akulah yang membuat Xiaowan tidak bahagia. Si burung hantu malam lainnya. Siapa kau? Aku adalah pacar Lang Feng. Mantan pacar. Orang yang selingkuh. Meng Chusin, aku bilang aku sudah menikah. Kenapa kamu mengikutiku? Aku datang untuk meminta maaf. Aku harus meminta maaf padamu karena pergi saat itu. Kau pergi karena kau selingkuh. Aku sudah tidak punya perasaan padamu. Tidak ada pertanyaan tentang minta maaf atau tidak. Tolong pergi. Feng, aku tahu kau, sifatmu yang tegas dan kejam. Jika kau tidak punya perasaan padaku, kau sama sekali tidak akan berbicara padaku dengan tenang. Sepertinya aku memang terlalu ramah padamu. Feng, kau sangat tidak berperasaan. Hatiku sangat sakit. Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Keluar. Cucuku akan memaafkanmu. Enya.
Aku tidak ingin kamu membuat jijik. Cucu menantuku yang berharga. Nenek, Fen Xiaoan dan Leng Feng sama sekali tidak punya perasaan satu sama lain. Dia demi uang, sehingga dia menikah ke keluarga Lang. Kalau begitu kamu di sini untuk memohonkan. Nenek, Leng Feng dan aku benar-benar punya perasaan satu sama lain. Aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menggantinya. Jika kamu tidak bangun sekarang, suamimu akan direbut. Aset keluarga Leng akan direbut. Apakah kamu ingin menjadi simpanan? Atau selir? Tidak. Aku ingin menjadi kekasih Lang Feng. Yang sah masih hidup. Dan kamu berani berbicara begitu tanpa malu. Maaf. Fen Xiaoan. Aku mengejar orang yang kucintai. Apakah aku salah? Secara logis tidak, tapi orang yang kamu cintai tidak mencintaimu lagi. Jika kamu terus mengganggu tanpa henti, maka kamu akan salah. Reng demi kau. Aku rela berbuat salah lagi dan lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetap di sisimu. Menggantimu. Tidak perlu. Tidak perlu. Atau menggunakannya juga tidak apa-apa. Bagaimana cara menggunakannya? Nenek. Ini yang sengaja aku buat, sup ayam rebus untukmu. Ini baik untuk kesehatanmu. Silakan dicicipi. Nenek maksudnya adalah, nenek sudah tua dan rapuh. Nenek perlu minum sup untuk menyehatkan diri. Maksudnya adalah, itu bukan milikku. Mencusin. Aku memintamu untuk merebus sup, dan kamu diam-diam memarahiku. Tua dan tidak berguna. Tidak, bukan itu maksudku. Nenek. Itu Fen Xiaoan, mengadu domba. Kamu bilang, itu direbus khusus untuk nenek. Kalau begitu itu berarti istriku dan aku tidak bisa meminumnya kan? Bukan itu maksudku. Tidak apa-apa Fen Feng. Paling buruk kita tidak akan meminumnya. Ayo makan ini. Terima kasih. Feng, kenapa kau masih tidak mencobanya? Aku akan meniupnya untukmu. Hei adik kecil, aku masih harus merepotkanmu sedikit. Anjing priaku. Belum sarapan. Kau ingin aku memberi makan anjing? Feng, kau tidak bisa karena seekor anjing, lalu mempertanyakan cintaku padamu. Itu juga tidak seharusnya begitu. Demi rubah itu. Mengabaikan anjing itu. Nenek, Kau sengaja mempersulitku. Bukankah itu jelas? Aku benar-benar tidak mengerti. Kau bodoh betulan atau cuma pura-pura? Pertama kali melihat seorang simpanan yang begitu terang-terangan. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar akan mengira kamu cewek pendukung idiot, gak punya otak. Berasal dari drama pendek. Drama pendek apa? Ini drama yang memuaskan nenek. Nanti setelah makan malam, aku akan mencarikan beberapa untukmu. Baiklah kalian semua, sudah keterlaluan. Lihat, sekarang bilang isi hatimu dong. Feng, identitasmu sudah terbongkar sekarang. Semua orang di kota tahu. Kau adalah seorang yang muda dan menjanjikan. Pria terhormat dengan Fen Xiaoan. Statusnya yang seperti itu, Eki dan latar belakang keluarga. Menurutmu berapa hari dia bisa bertahan? Hidupku sulit, tidak sepertimu. Jangan sampai nanti ketika saatnya tiba, belalang sembah intai, jangkrik lupa burung di belakang. Bagaimana kamu mati? Kamu bahkan tidak akan tahu. Aku akan membuatmu mati sekarang juga. Baiklah kau sudah keterlaluan, dasar parasit. Itu benar-benar intens. Burung kepudang ada di sini. Pagi-pagi begini. Satu persatu. Tidak ada sama sekali. Biarkan mataku tenang. Ibu, aku akan segera menenangkan matamu. Bibi, Anda pasti Ibu Leng Feng kan? Halo Bibi. Seseorang. Bersihkan ruangan. Silakan pergi. Aku tidak pergi. Kau benar-benar berpikir aku adalah antagonis wanita jahat dalam sebuah naskah. Aku adalah pemeran utama wanita Nyonya Lang. Halo, selidiki dengan cermat untukku seluruh riwayat keluarga Fen Xiaoan. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Pulang ke rumah bahkan tidak ada sepotong sarapan lezat. Kamu tidak perlu datang. Itu tidak akan berhasil. Nanti orang lain akan berpikir menantu perempuan tidak berbakti. Menantu. Aku hanya menakui Ibu Leng Feng. Siapa yang memasak hidangan hari ini? Sangat tidak menggugah selera. Mantan pacar kakakmu. Mantan pacar kakakku ada di sini. Itu benar. Yang baru saja kita usir. Kakak ipar kau benar-benar hebat. Masih bisa sarapan. Aku bilang kalian semua hari ini berlagak dan bersikap sombong. Dengan hidung mendongak, datang ke rumahku. Kamu pasti punya sesuatu untuk dikatakan kan? Ibu lihat apa yang ibu katakan.
Aku hanya datang menemui Leng Feng. Bagaimana pemulihannya? Nenek dia di sini untuk melihat apakah aku sudah mati atau belum. Ibumu dan kakakmu. Setiap hari seperti ini. Ibuku bukan orang yang akan tinggal diam. Leng Feng. Meskipun kau bukan anak kandungku, tapi aku juga mengawasimu tumbuh dewasa. Bahkan jika ayahmu meninggal lebih awal, kau tetap tidak seharusnya bersikap seperti ini padaku kan? Dilihat tumbuh dewasa, itu memberimu hak untuk menceramahi orang. Jika kamu punya banyak waktu itu, lebih baik kamu mendidik dirimu sendiri. Nenek. Tepat sekali. Kau tak berhak ikut campur di sini, bajingan. Diam. Jika kamu memarahinya, kamu memarahiku. Karena Leng Feng sudah bangun, maka alat keberuntungan ini sama sekali tidak berguna sekarang. Kau mau buang aku setelah dipakai. Siapa lagi? Nanti aku urus kau. Secara logis, aku membuat putramu bangun. Kau harus berterima kasih. Tapi kamu di sisi lain, hanya berpikir untuk mengusirku. Seolah detik berikutnya kamu akan. Takut kau akan merebut harta keluarga. Ya memang perasaan seperti itu. Dan jika aku tidak pergi, seolah-olah dia akan segera. Bunuh kamu. Ya, membunuhku. Dan juga membunuh kakakku. Hei, kau memihak siapa? Bukankah dia ibu kandungmu? Aku tidak memihak siapapun. Aku adalah anggota keluarga Lem. Lihat. Kau harus belajar dari ini. Pensiawaan, kaulah yang tidak pantas tinggal di keluarga Lan. Jika kita bicara tentang siapa yang tidak pantas, aku justru berpikir, kamu nyonya bahkan lebih tidak pantas. Keluarga Leng membiarkanmu merajalela. Itu semua karena Leng Jaming. Sebagai cucu keluarga Leng. Jika kamu ingin terlalu ambisius, jangan salahkan keluarga Leng. Karena tidak berbelas kasihan padamu. Ibu, perasaanku padamu selama bertahun-tahun benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan seorang fansiawaan. Kalian tak saling cinta sama sekali. Diam bajingan. Cukup. Segera tinggalkan rumahku. 10-9. Cepatlah, cepatlah, cepatlah. Jangan hentikan aku nah. 8. Biarkan aku. Kau menghitung terlalu lambat. 7, 6, 5, 4, 3. Aku bahkan belum menghitung 21. Keluarga Leng punya standar tinggi. Hati-hati jangan sampai gigi depanmu patah. Kau terkutuk. Kau bajingan. Ibu, jangan terlalu gelisah. Jangan gelisah. Aku tidak akan meminta uang ramalan darimu. Cucu menantu. Ramalkan nasib nenek sebentar lagi. Nenek dia hanya pembawa sial. Kalau begitu kau beritahu aku, apakah itu karena kutukanku yang membuat mereka sial? Atau memang mereka ditakdirkan sial? Aku tidak bisa. Bantumu luapkan emosi ini cuma-cuma. Mereka pasti akan kembali mencariku. Kau harus memberiku kompensasi emosional. Aku takut dia mungkin benar-benar karena masalah ini berada dalam bahaya. Kamu mulai peduli padanya sekarang. Jelas-jelas tahu kalau aku pembawa sial dan masih berbicara sembarangan. Jika ini sampai terjadi pada diriku sendiri, apa yang harus kulakukan? Kau mengambil tempatku. Tentu saja aku di sini untuk mengambil kembali identitasku sebagai Nyonya Leng. Identitas Nyonya Leng. Aku tahu. Kau adalah putri Fan Zhongwen. Berhenti mengoceh. Ceraikan Leng Feng segera. Kenapa aku harus? Aku harus mendapatkan keuntungan dulu sebelum pergi. Jika kau tidak menceraikan Leng Feng, maka aku akan memberitahunya siapa identitas aslimu. Kau tidak akan berani. Karena identitasku sebagai Fan Xiaoyan, bukankah itu kau yang memberikannya? Apa yang aku bicarakan adalah identitas asli Mo Xiaoyanmu. Identitas asli Mo Xiaoyan. Kalau begitu orang tuaku adalah apa yang kau tahu? Selama kau menceraikannya, aku akan memberitahumu bahwa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Minggir. Tuan Leng, orang-orang dari keluarga Fire, mereka datang lagi untuk mendesak proyek. Kemampuan tidak cukup. Tidak akan ada kerjasama yang diberikan. Dimengerti Tuan Leng. Ada hal lain. Nyonya mungkin dalam masalah. Nyonya dibawa oleh adiknya, Fan Kiki, ke klub. Dia belum kembali. Klub itu. Feng, kau mau pergi kemana? Keamanan keluarga Leng. Semua mati. Feng,
Kau tidak bisa menyalahkan mereka. Semua orang memperlakukanku sebagai Nyonya Leng, menghormatiku. Mereka bahkan tidak punya waktu. Jadi bagaimana mereka bisa menghentikanku? Sebenarnya aku tahu. Kau juga berharap aku datang. Kan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ada apa? Sekarang kau tidak ingin tahu siapa orang tua kandungmu. Identitasku, aku akan mencari tahu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk mengancamku. Jika kau bisa mencari tahu, apakah kau akan mencari selama lebih dari 20 tahun dan masih menjadi yatim piatu? Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Katakan sesuatu. Beraninya kau meludahiku. Mau Siawan? Masuk sini. Tunggu saja. Sekarang, aku akan menghancurkan segalanya tentangmu segera. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku ingin kau bangun. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang. Jangan muncul lagi. Kalau tidak, kau ingin aku melakukan apa? Menghukumku. Dengan semalam penuh cinta denganmu. Apakah itu baik-baik saja? Keluar. Berhenti di situ. Tidak berguna. Fan Kiki, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Meskipun Lang Feng dan aku bercerai, kau belum tentu dapat yang kau mau. Apa maksudmu? Maksudku adalah, siapa yang ingin menjadi istri orang terkaya? Bukan hanya kau. Siapa lagi? Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Beritahu aku. Siapa aku? Kau. Siapa orang tuaku? Bukankah kau hanya peramal murahan? Ada apa? Apakah kau juga ingin menjadi putri orang terkaya? Jadi kau juga tidak tahu. Itu karena aku tidak ingin tahu. Tapi, sekarang aku ingin tahu, siapa wanita yang kau bicarakan itu? Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus melepaskanku. Baiklah. Aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi kau harus membawaku untuk menemukan wanita itu. Baik. Kalau begitu ikut aku. Tuan Leng, Anda adalah pria beristri. Jadi kenapa kalau aku sudah menikah? Siapa bilang pria sukses hanya boleh punya satu rumah? Pria yang hanya punya satu rumah, entah tidak punya uang, atau tidak ada apa-apa. sepertinya setelah bertahun-tahun ini, pemahamanmu tentang pria menjadi semakin mendalam. Ketua Leng, Anda sudah menjadi pria beristri sekarang. Feng, mulai sekarang, aku adalah keluargamu. Kamu benar-benar membuatku jijik. Lihat, kau ditakdirkan tidak akan bisa lepas dariku. Ketua Leng, mohon kendalikan diri Anda. Aku sudah menahan amarahku. Baiklah, aku sekarang akan membantumu menenangkan diri. Ketua Leng, identitas Nyonya di keluarga File. Ada perkembangan baru. Orang yang Kak Han sebutkan adalah seseorang di bawah Fan Zhongwen. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Aku memperingatkanmu. Berhentilah mempermainkanku. Dan jangan pernah berpikir untuk mengusir Fan Xiaoan lalu mengusirku. Aku jelas bukan Fan Kiki yang semudah itu dibodohi. Karena aku berani datang mencarimu, maka pasti aku punya jaminanku sendiri. Apa maksudmu? Kau dan kekasihmu ini. Kalian berdua dulu hampir menabrak Lang Feng. Kau bicarakan masalah ini. Jika aku memberitahu siapapun, apa Lang akan lepas kalian berdua? Kau berani mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini adalah situasi saling menguntungkan. Jika menang, kita berbagi aset keluarga Lang. Jika kalah, kita berdua akan hancur.
Wanita ini harus disingkirkan. Aku akan mendengarkanmu. Oh tidak. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Ya, menurutku kau sengaja melakukannya. Aku... Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Aku ingin mencari Lang Feng. Itu dia. Dia menyuruhku meletakkan pakaian dalam itu. Di sakumu. Dia ingin merusak hubunganmu dengan istrimu. Dia bahkan mengarang skandal tentangnya. Dan seorang pria tua. Aku. Itu adalah jebakan yang dibuat olehnya dan orang lain. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Aku baru saja mendengarnya sendiri. Di bar, kakak Lang Feng. Aku bahkan tidak mengenalnya. Kamu menyiksa untuk pengakuan. Dan menjebak. Bicara. Membebaskan. Ketua Leng kami juga. Tidak punya pilihan demi perusahaan. Memang, tak ada pilihan adalah pilihan baik. Aku juga mendengar seseorang berkata, ada seorang gadis muda di jembatan layang, yang cukup cantik, yang terpenting, dia tidak punya keluarga. Jika kita bisa membawanya masuk, sebagai anak angkat perempuan, itu pasti akan membawa keberuntungan. Jadi kamu mengakuinya sebagai putri angkatmu, dan buat dia nikahi aku demi hoki, sebagai ganti proyek keluarga Leng. ya, Seperti yang diduga. Dia tidak pernah mencintaiku. Tapi dia pembohong. Kakak Lang Feng. Mulai sekarang, dia tidak perlu berbohong lagi. Dan keluarga Fanmu juga tidak perlu tinggal. Lang Feng. Bagaimana kau bisa begitu baik? putriku. Aku akhirnya menemukanmu. Dulu, kenapa orang tua tidak membutuhkanku? Putriku, bukan kami yang meninggalkanmu. Setelah kamu diculik oleh para pedagang manusia saat itu, ibumu diliputi kesedihan. Jadi dia. Putriku, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baiklah. Baiklah, reuni keluarga. Aku balas baik dengan jahat. Biarkan kau bertemu putrimu lagi. Kau harus berterima kasih kan? Kalian berdua, tanpa aku, kamu tidak akan pernah memiliki seorang ayah dalam hidup ini. Baiklah, reuni keluarga sudah selesai. Saatnya bicara tentang apa yang ada di antara kita. Kita tak ada yang perlu dibahas lagi. Tapi sekarang ada kan? Kamu, Hai Ying, apa yang kau lakukan? Beritahu putrimu. The film was Apa yang ingin translated kulakukan? and narrated by M Media. putriku, aku membuat kesalahan. Dia bilang jika aku tidak mendengarkannya, dia akan membuatku masuk penjara. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa mengatakan. Ayah? Mo Xiaowan, kalau kau jujur soal kecelakaan mobil itu, kepada Lang Feng, aku akan menyerat ayahmu. Mati bersama. Lang Feng, mari kita bercerai. Jadi ini, mengapa kamu ingin menceraikanku? Ya. Aku suka kakak Cheng Xuan. Dia humoris dan perhati-hatian. Yang paling penting, dia suka tersenyum. Terutama tersenyum padamu. Tidak sepertimu. Wajahmu selalu cemberut. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir, semua orang berutang uang padamu. Aku sebenarnya berubah. Kamu harus mengamati dengan cermat. Sungai dan gunung bisa berubah, tapi sifat seseorang sulit diubah. Aku sudah muak denganmu. Sebenarnya aku. Apakah kamu juga muak denganku? Aku egois dan pendendam. Kecil hati dan serakah akan uang. Yang paling penting,
Aku tidak keberatan. Aku menjijikan. Kami tidak keberatan. Jadi alasanmu makin tipis. Aku keberatan. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Leng Feng hentikan. Kamu sebenarnya demi pria lain mendorongku. Baiklah. Cerai. Aku tidak akan bercerai. Kamu baru saja setuju untuk menceraikanku. Aku tidak akan bercerai. Kamu harus bercerai. Aku tidak akan bercerai. Turun ke sini. Aku tidak akan turun. Turun. Aku tidak akan. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak akan bercerai. Kamu benar-benar. Aku benar-benar tidak akan bercerai. Aku tidak akan bercerai. Turun. Aku tetap tidak akan bercerai. Kamu harus bercerai. Kamu ikut denganku. Nanik, cepat datang selamatkan aku. Tidak bisa dipercaya. Kejar dia. Istri, aku tidak mau bercerai. Kamu memanggilku istri. Tentu saja, kamu adalah istriku. Aku bukan istrimu. Kita sudah menikah secara resmi, suami istri yang sah. Leng Feng, dengarkan baik-baik. Aku bukan pewaris keluarga Fan Fan Xiaoyan. Namaku Mo Xiaoyan. Aku adalah pembohong yang penuh omong kosong. Sekarang, kamu tahu aku membohongimu. Kamu pasti sangat marah kan? Semua yang kamu katakan, aku tahu semuanya. Kamu tahu. Setelah Longcheng tidak ada lagi keluarga Fan. Satu-satunya identitasmu adalah orang terkaya di Longcheng, istri Lang Feng, Nyonya Leng. Kamu memberiku jam tangan ini pada hari aku pertama kali datang ke tempatmu. Aku mencuri jam tanganmu. Sekarang aku kembalikan padamu. Kita berdua. Kita impas. Identitas yang kamu berikan padaku. Aku Mo Xiaoyan. Tidak peduli akan itu. Mengapa kamu barusan tidak membantu? Kakak Chang Xuan, aku ingin memintamu sebuah bantuan. Budi apa? Aku ingin bercerai. Kamu benar-benar ingin bercerai? Tentu saja aku ingin bercerai. Ingin bercerai? Mengapa kamu menangis begitu sedih? Jam tangan Lang Feng. Aku menyesal mengembalikannya padanya. Itu bernilai banyak. Aku mulai merasa kasihan pada Leng Feng. Dia ingin The film menceraikanku was translated dan tidak mau and memberitahuku narrated alasannya. by M. Dan dia Media. bilang dia suka. Anak itu Song Chang Xuan. Anak nakal itu. Selain ibunya, siapa yang akan menyukainya? Gadis mana yang akan menyukainya? Cucuku akhirnya punya emosi. Baiklah, Nenek, kamu bilang masalah ini datang dari mana? kamu tenang dulu. Tidak. Mu Xiaoyan. Hanya tidak masuk akal. Benar. Hanya tidak masuk akal. Dia ingin menceraikanku. Itu tidak lebih dari ingin. Hanya menipu lebih banyak uang. Kenapa dia ingin menipumu uang? Demi impian utamanya. Lang Feng salah paham bahwa aku berselingkuh. Tindakan ini menyebabkan aku tekanan emosional yang luar biasa. Dendam ini dicatat 2 Mei 2023. Berikan aku kompensasi atas kerugian emosional. Kau peras uang tiap ada kesempatan kan? Untuk apa kamu menginginkan uang? Aku ingin mencapai keinginan utamaku Keinginan utama. untuk membuka panti jompo. Perbuatan baik dan tindakan mulia. Aku akan mendukungmu dengan 50 juta. Panti jompo ini hanya akan memiliki aku sebagai lansia. Semua perawat akan menjadi pria muda tampan. Pria-pria cantik berwajah mulus. Mereka akan menari hula untukku setiap hari. Atau menari tiang. Aku menarik kembali perkataanku. Sembrono. Tidak tahu malu. Karena dia sangat jahat. Lalu, kenapa kamu cemas? Tidak rela. Apakah kamu mencoba menipu nenek? Atau menipu dirimu sendiri? Jika kamu ingin tahu kenapa dia ingin menceraikanmu, kamu harus mencari jawabannya sendiri. Daripada duduk di sini. Bertanya kenapa. Dengan wanita tua sepertiku.
Mari langsung ke intinya. Ada seorang pemuda yang memintaku mengusir Mao Xiaowan. Dia bilang selama dia tidak punya tempat tinggal itu tidak masalah. Ketua Leng itu dia. Dialah yang memintaku untuk mengakui Mu Xiaoyan sebagai anak angkat perempuanku. Seseorang menelepon dan memberitahuku. Mengapa melakukan itu? Tentu saja itu untuk mencarikanmu seorang istri. Bagaimana menurutmu? Memilih Mu Xiaoyan untukmu. Apakah kamu masih belum puas? Tidak puas. Gunung esmu telah meleleh menjadi air mendidih. Dan kamu masih bilang tidak puas. Jika aku tidak bisa mendapatkannya kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Apa hubungannya itu denganku? Kamu sengaja biarkan dia datang menggangguku. Kami semua melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kalian semua. Jadi seluruh penipuan pernikahan di balik layar diatur oleh nenek. Ya, Kalian semua penipu. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh jika aku tidak bisa mendapatkan kembali istriku. Kamu tidak akan pernah menikah seumur hidup ini. tidak bisa mendapatkannya kembali. Mengapa kamu tidak mencari? Alasanmu sendiri. Hanya karena kamu terluka. Semua orang memperlakukanmu dengan sangat hati-hati. Kamu sudah dewasa, terluka oleh wanita manipulatif. Dan kamu menolak semua wanita. Kamu adalah seorang pengecut penakut seperti tikus. Hanya karena alasan ini, aku Song Cheng Xuan meremehkanmu. Tentu saja. Selain itu, aku masih cukup mengagumimu. Setidaknya, kecerdasan bisnismu sedikit lebih baik dariku. Berhenti menyanjungku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pertama, ganti rugi aku atas penderitaan emosional dari pukulan yang kau berikan padaku. Baiklah, kau menang. Aku tidak bisa menemukannya sekarang. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya. Pikirkan tentang Xiaoyan. Siapa yang sudah dia sakiti karenamu? Meng Josin. Aku tahu aku pembawa sial. Namun aku masih bicara omong kosong. Ini semua salah Leng Feng si bodoh itu. Triku berhasilkan. Jangan lupa, silver yang kau janjikan padaku. Mungkin untung haram tak bagus. Jika dia melihatmu terluka parah, dia pasti akan sangat sedih karenamu. Istri. 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 Baiklah. Istri aku terluka karenamu. Apa kau tidak mau merawatku? Masuk ke mobil. Hei orang tua. Hei orang tua. Siapa ini? Ayah mertua. Hanya hadiah kecil. The Tidak film was seberapa. translated and narrated by M Media. Putriku tak ternilai harganya. Dia tidak matre. Jam tangan ini cukup bagus. Kembalikan. Kembalikan uangnya, Ki. Ini. Labelnya masih utuh. Mengapa tidak bisa dikembalikan? Oh benar. Jelas tidak, gadis matre. Katakan apa yang kau inginkan. Katakan saja padaku. Apa yang aku inginkan? Kamu bisa memuaskan apapun. Baik. Baik. Katakan padaku, kenapa kau begitu tidak berguna? Beginikah caramu memetik sayuran? Lihat kau menghancurkan semuanya. Pecahkan 2 telur. Kenapa kau gemetar?
Cepat pecahkan telurnya. Retak di mana? Pecahkan ke dalam mangkuk. Keluar. Aku tidak akan keluar. Jika kau tidak keluar sekarang, malam ini, tidak ada dari kita yang akan makan malam. Istriku tidak mengizinkanku keluar. Kau. Keluar dari sini. Andai saja hidup bisa selalu setenang ini, itu akan sangat bagus. Sayangnya, Mo Xiaowan, kalau kau jujur soal kecelakaan mobil itu, kepada Lang Feng, aku akan menyeret ayahmu ke kuburan bersamaku. Istri. Aku mencuci sayuran ini. Aku mengocok telur. Aku membeli daging ini. Lalu, mengapa rasanya tidak enak? Ayah mertua yang memasaknya. Kau Mamang. Pandai mengalihkan kesalahan kan? Setelah makan malam, kamu bisa pergi. Aku bangkrut. Kamu menyebut itu bangkrut. Semua uangku habis untuk hadiah. Benarkah? Mungkinkah kata-kata pembawa sialku benar-benar menjadi kenyataan? Emas mempertahankan nilainya. Tidak peduli berapa tahun berlalu, nilainya akan selalu meningkat. Dan jika di masa depan, keluarga Leng kita bangkrut, sebagai Nyonya Leng, aku setidaknya bisa mengambil uang ini untuk menopang kita sementara waktu. Untuk apa? Bahkan jika kamu bangkrut, itu karena manajemenmu yang buruk. Kau masih mau numpang di rumahku? Bukankah rumahmu adalah rumahku? Ayah mertua, kau punya tamu. Nenek, Cucu menantu. Bukankah kamu bilang, kamu tidak akan membiarkan nenek tidur di jalanan? Kata-katamu bisa dipegangkan. tepati janjiku. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Nenek, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidur di jalanan? Punya uang atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah keluarga berkumpul. Itu hal yang paling membahagiakan. Ya, Nenek. Keluarga yang bahagia. Minggir. Haring tahu, ayahku adalah kelemahanku, tapi aku tidak ingin menyakiti Lang Feng. Apa yang harus kulakukan? Selama ini, aku juga menyadari bahwa Lang Feng tulus padamu. The film was translated Jadi putriku, and narrated by Kau juga harus Media. memperlakukannya dengan baik. Ayah, ada apa? Aku akan menyerahkan diri. Istri aku punya sesuatu untuk kuakui padamu. Lang Feng, aku ingin kamu membantuku. Katakan padaku. Aku ingin kamu melindungi keselamatan ayahku dan menjaga aset keluarga Leng. Nanak berkata bahwa aset keluarga Leng sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan penjahat. Hai Ying adalah penjahat itu. Dia tak tahu terima kasih. Apakah karena ini kau ingin menceraikanku? Ya, Kekuatanku jauh melampaui Hai Ying. Kau bisa percaya padaku. aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri. Ya, aku pernah bohongi kau dulu. Aku harap seumur hidupku, aku ditipu olehmu. Lang Feng, Panggil aku suami. tidak. Entah kau memanggilku atau tidak, aku adalah suamimu. Secara hukum, Tidak. aku tidak akan pernah dalam hidup ini membiarkanmu terluka lagi. Kembalilah ke Puri bersamaku.
Karena kamu sudah menyerahkan kekuatan finansial keluarga kepadaku, maka aku harus bertanggung jawab. Sungguh sikap seorang kepala keluarga. Tentu saja. Selama kamu bersedia memenuhi persyaratanku, selain setiap bulan memberimu gaji tetap, aku juga bisa memberimu bonus kehadiran dan bonus akhir tahun. Apakah ada angpau untuk liburan? Ya bisa saja. Berapa gajinya? Aku adalah istri orang terkaya. Aku akan mengurus makananmu, minumanmu, dan tempat tinggalmu. Ditambah lagi aku akan mengganti biaya kerjamu. Aku akan memberimu 10.000 setiap bulan. Istri, kau tidak bercandakan. Tidak, aku tidak bercanda. Kalau begitu bisakah aku mengajukan beberapa hari tambahan, cuti menikah dan cuti melahirkan? Baiklah. Setiap masalah sulit ada solusinya. Menikmatinya. Sesuatu telah terjadi. Masalahnya belum selesai, dan kamu ingin menyerah. Aku tidak hanya akan menyerah. Aku juga akan membongkarmu. Apa yang kau tahu? Apa yang kalian berdua lakukan? Semua orang tahu tentang itu. Leng Feng tidak mungkin tahu. Jika tidak dengan sifatnya yang pendendam, dia tak akan tinggalkan kita sendirian sampai kini. Dan sekarang selama stempel resmi Leng Feng didapatkan, perusahaan itu akan menjadi milikku. Aku takut tak sempat habiskan. Yang paling Leng Feng pedulikan sekarang adalah Mo Xiaoan. Yang paling Mo Xiaoan pedulikan adalah Mo Zhengqi. Selama kita mengendalikan Mo Zhengqi, itu berarti kita sudah mengendalikan Leng Feng. Hai Ying, kau terlalu naif. Hei Ying, jika kamu berani menyentuh ayahku, aku akan mengutukmu sampai mati. Nah, kenapa kamu di sini? Leng Feng, apa yang kamu katakan pada Jiaming? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, kau seharusnya tidak melakukannya The film sejak was awal. translated Apa maksudmu? and narrated by Ibu M tolong Media. hentikan. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama bahwa kita telah berbuat salah pada kakakku. Kamu tahu, Kecelakaan mobil kakakku. Akulah yang menyelamatkannya. Ibu, ibu mohon, jangan membuat kesalahan lagi. tidak. Aku tidak rela. Tinggal satu langkah lagi. Semua milik keluarga Lang akan menjadi milikmu. Sungguh Lukon. Kau masih jauh tertinggal. Apa maksudmu? Leng Feng bermaksud bahwa sejak awal, Leng Feng sudah mengincarmu. Tidak mungkin. Rencanaku sempurna. Rencana. Apa kamu tahu? Karena rencanamu, berapa banyak orang yang telah dirugikan? Meskipun aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah kamu rugikan, semua orang di sini telah terlibat karenamu. Jika kamu masih menolak untuk bertobat, maka kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan jika ada obatnya, dan aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Perhatikan apa yang kamu lakukan. Jangan ceroboh dan menusuk dirimu sendiri lagi. Kalau aku tikam seseorang itu pasti kau, sialan. Hati-hati. Kata-kata sialku, tidak mengutuk orang lain. Bagaimana Leng Feng meninggal? Bukan apa-apa. Ibu, dia sekarat. Ibu, Jiaming. Ibu masih belum. Untuk menjamin kehidupan masa depanmu. ibu. Selamat kepada kedua kekasih. Akhirnya membuahkan hasil. Aku Song Cheng Xuan berharap pasangan segera dapat putra terhormat. Aku akan minum ini dulu. Baiklah, Baik. Kakak-kakak ipar. Adikmu hari ini tidak banyak menyiapkan, tapi aku juga mendoakan kalian berdua. Semoga langgeng dan kebahagiaan abadi. terima kasih. Terima kasih Jiaming. Minumlah segelas anggur ini, dan kau akan menjadi Nyonya Leng. Kamu mengatakan itu. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Mulai sekarang aku akan memberimu keamanan penuh. Terima kasih. Anggur cawan silang, anggur cawan silang, anggur cawan silang, anggur cawan silang. Ayo lakukan. Baiklah, Baiklah. baiklah.
Leng Feng. Aku merasa sedikit pusing. Ada apa? Putri, Panggil ambulans. wanita itu pasti telah mengonsumsi obat penenang hipnotik dan kemudian dikombinasikan dengan minum alkohol di pernikahan. Keduanya digabungkan, stimulasi ganda. Pada akhirnya, menyebabkan dia mengalami shock. Dia tidak pernah minum pil tidur. Jika anggur merah itu sendiri mengandung obat-obatan tersebut, kerugian bagi seseorang bahkan lebih fatal. Orang di balik ini tidak menargetkan Xiaoyat, melainkan kau. Siapapun itu. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Tapi aku menyesal tidak bisa menerima posisi ketua. Dilihat dari 2 proyek terbaru, kau memang sangat cocok menjadi ketua. Selama kau memberikan perintah, kita semua akan sepenuhnya mendukungmu. Benar, dukungan penuh. Aku juga mendukungmu. Bukan ketua Leng. Jika tuan muda kedua dari keluarga Leng The film was menginginkan posisi translated ini, and narrated aku bisa by memberikannya M. padanya. Tapi syaratnya adalah kau harus menjadi yang asli. Tuan muda kedua dari keluarga Leng. Kakak, bagaimana bisa kau berkata begitu? Semuanya di tangan kalian. Satu adalah miliknya dan tes DNA ayahku. Yang lainnya adalah miliknya dan ibunya, kekasih He Ying, tes DNA Jiang Qian. Bahkan jika aku mati, aku tetap anggota keluarga Lem. Dia benar-benar bukan anggota keluarga Lem. Tes paternitas itu palsu. Aku memang tuan muda kedua keluarga Lem. Tolong percaya aku baiklah. Aku sudah menduganya. Dia tidak, memang benar-benar ambisius dan kejam. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sama seperti ibunya, lebih buruk dari binatang. Bukankah kau barusan mendukungku menjadi ketua? Kami tertipu olehmu. Aku tidak menipumu. Aku sungguh tuan muda kedua keluarga Lem. Margamu bukan Leng. Tapi hatimu cukup dingin. Kau dengan sepenuh hati ingin membunuhku dan memonopoli aset keluarga Leng. Bukan ibumu. Itu kau. Jika itu aku, saat kau mengalami kecelakaan mobil itu, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Kau melakukannya untuk menciptakan citra orang baik, agar kau bisa secara terbuka dan sah duduk di sini. Aku tidak. Kau bicara omong kosong. Untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Kau tidak ragu untuk menghasut ibu kandungmu sendiri. Untuk kejahatan pembunuhan serius. Kau memfitnahku. Entah itu fitnah atau bukan, kau tahu jelas di hatimu. Aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. Jadi kau menunjuk. Dan Nyonya Leng Mo Xiaoyan. Untuk mencapai tujuanmu. Kau bahkan ingin membunuhnya. Ini semua ceritamu sepihak. Kau sama sekali tidak punya bukti. Lalu bagaimana dengan ini? Apa yang dikatakan orang yang terlibat? Apakah itu dihitung sebagai bukti? Kau sudah bangun. Aku sama sekali tidak pingsan. Apel. Masukkan ini. Semuanya ke dalam anggur. Dimengerti. Leng Feng. Kali ini mari kita lihat. Bagaimana kau bisa tetap tenang? Ada yang salah dengan Leng Jiaming. Kau menipuku. Kami hanya ikut bermain dalam rencanamu. Dan ibumu masih memikirkanmu. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku tidak butuh dia memikirkanku. Aku membencinya. Jika bukan karena dulu berselingkuh dengan sopir miskin, jadi aku bakal jadi orang lang sejati. Dia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Baiklah, masalah sudah selesai. Aku tidak perlu menjadi pihak ketiga lagi. Kau punya rencana lain. Aku berencana untuk mengatur diriku sendiri. Sebuah pertemuan kebetulan untuk mewujudkan impian. Menulis menyutradarai. Kamu masih ingin menipu? Jika aku tidak menipumu, bagaimana kau bisa mendapatkan akhir yang begitu indah? Terima kasih. Sama-sama, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku, Silver. Silver sudah kedaluarsa. Kau. Baiklah. Mari kita putuskan persahabatan kita.
Aku tak akan putus teman denganmu. Baiklah, aku pergi. Di mana dia tinggal? Rumah di depan. Tak akan kuantar dia kalau tahu. Xiaoyan, aku jelas bertemu denganmu lebih dulu. Kenapa kau hanya tidak mengingatku? Rama. Aku ingin diramah. Kamu membuatku takut. Silakan. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin cintaku. Diramah. Menyeramkan. Kau tak akan pernah temukan di hidup ini wanita yang kamu cintai. Mu Xiaoyan. Kau benar-benar pembawa sial. Kau masih memikirkannya. Tidak. Aku hanya berpikir fisiknya. Sangat cocok untuk menari hula. Kau masih memikirkan panti jompo bukan? Tentu saja. Kalau ada mimpi wajib diwujudkan. Apakah kau? Aku hamil. Bagus sekali. Faktanya, Xiaoyang saat itu sama sekali tidak dicuri oleh pedagang manusia, Kaulah yang untuk melunasi utang judi, menjualnya. Aku sangat bodoh. Jadi Heiyin juga menggunakan ini untuk mengancamku dan juga menggunakanku untuk mengancam putriku. Jadi kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Terima kasih. Suami. Kau akhirnya memanggilku suami. Terima kasih, istri.